hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para peserta kajian via Zoom, para pengajar dan staf TU di Bandung Islamic School yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga radio-radio lain yang ikut gabung dalam kajian kita secara online di siang hari ini, dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa TV manapun yang juga ikut join dengan acara kita sekarang ini. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian khusus pembinaan para guru dan staf Bandung Islamic School. Tema yang kita angkat adalah menjadi guru teladan. Sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu, sebab ini bukan pertemuan pertama ya, tapi kesekian. Untuk menjadi guru teladan, pertama, si guru tersebut wajib membekali diri dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak mungkin jadi guru, ya nggak? Tanpa ilmu apa yang akan diajarkan? Dia nggak punya bahan. Ibarat tentara maju ke medan perang tanpa memiliki senjata dan amunisi. Ibarat petani pergi ke ladang, ke sawah, ke kebun tanpa membawa cangkul atau alat-alat pertanian yang lainnya. Taubahnya seperti murid pergi ke sekolah tanpa buku, tanpa ballpoint, tanpa alat tulis apapun. Apa yang akan mereka lakukan di sana? Itu agak mending. Kalau tentara tanpa amunisi, maksimalnya mati. Kalau kalau petani tanpa alat pertanian, nganggur di sana. Nah, kalau guru tanpa ilmu lebih berbahaya. Dia tidak nganggur. Di tempat dia mengajar, dia tetap mengajar. Tanpa ilmu apa yang dia berikan? Kebodohan, hawa nafsu, ro'yu yang tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah itu lebih berbahaya, akan sesat dan menyesatkan. Itu sudah kita terangkan. Jadi bekal pertama untuk menjadi guru teladan lah ilmu. Bekal yang kedua untuk menjadi guru teladan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ilmu yang diajarkan keluarnya betul dari hati. Ikhlas karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena pujian orang, bukan karena popularitas, bukan karena yang lain-lain. Lillahi azza wa jalla. Yang kedua, sekarang kita yang ketiga. Untuk menjadi seorang guru teladan, seorang guru itu wajib mengamalkan terlebih dahulu
ilmu yang akan dia ajarkan kepada murid-muridnya. Dia harus terlebih dahulu merasakan manisnya buah dari ilmu. Buah dari ilmu itu amal. Dan tujuan utama dipelajarinya ilmu adalah untuk diamalkan, bukan untuk sekedar pengetahuan semata-mata, bukan untuk karir, bukan untuk sesuatu yang ditujukan untuk meraih kepentingan dunia, tapi justru untuk amal. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu itu hanyalah dipelajari untuk bisa bertakwa kepada Allah dengan ilmu tersebut. Alat, bekal untuk bisa bertakwa kepada Allah. Karena takwa tidak mungkin teraih tanpa ilmu. Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu nggak bisa bertakwa kepada Allah sebelum kamu berilmu. Orang bodoh nggak bisa bertakwa. Takwa itu harus bisa dan hanya bisa diraih dengan ilmu. Bagaimana tidak? Karena takwa itu intinya ya. Definisi takwa banyak. Tapi takwa itu intinya imtithalu awamirih wajtinabu nawahi. Takwa itu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua yang dilarangnya. Itu takwa. Untuk bisa melaksanakan perintah Allah butuh ilmu enggak? Ya iyalah. Apa saja perintah Allah tersebut? Harus dibedakan mana syariat, mana adat. Itu dengan ilmu. Tanpa ilmu bisa-bisa adat dianggap syariat. Syariat dianggap adat. Bisa bahaya itu ya. Apa yang menjadi budaya yang diambil dari kebiasaan orang nanti dianggap syariat untuk beribadah kepada Allah. Enggak bisa. Jadi butuh ilmu. Kedua, setelah tahu mana saja perintah Allah itu, tinggal pertanyaan berikutnya, bagaimana cara melaksanakan perintah tersebut dengan benar. Butuh ilmu enggak? Butuh ilmu. Allah perintahkan kita untuk sholat. Bagaimana cara sholat? Ya dipelajari, butuh ilmu. Tidak sekedar caranya secara zahir. Cara ruku yang benar, cara sujud yang benar, cara angkat tangan yang benar, cara duduk yang benar, berdiri yang benar, sedekap yang benar, bacaan yang benar. Itu semua butuh ilmu. Tidak hanya itu, tapi ruh dari sholat. Bagaimana caranya agar sholat tersebut berkualitas, khusyuk. Dan itu butuh ilmu enggak? Iya butuh ilmu. Tidak sekedar ilmu tentang makna dari apa yang dibaca dalam sholat. Ya makna, tafsiran, ya arti dari doa yang kita baca dalam sholat harus kita fahami. Semendalam yang kita bisa. Tapi bukan hanya itu kunci untuk bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat. Jadi butuh ilmu untuk sholat yang khusyuk. Itu baru sholat, belum tauhid. Aqidah secara umum. Dan ibadah-ibadah lainnya juga akhlak. Butuh ilmu. Itu baru perintah, belum larangan apa saja yang dilarang. Jadi untuk bisa melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, dibutuhkan ilmu. Tanpa ilmu enggak mungkin bisa menjadi orang bertakwa. La takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu.
Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu itu hanyalah dipelajari agar bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka orang yang berilmu tapi kemudian tidak beramal, tidak diaplikasikan, kelak akan dimintai pertanggungjawabannya loh. Untuk apa dulu belajar ilmu kalau tidak untuk diamalkan? Bersabda Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Berkata Rasul SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrih fima afnah wa an ilmi fima fa'ala bih wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang beberapa hal. Ini pertanyaan di alam mahsyar loh, mengerikan loh. Pertama, dari umurnya, untuk apa umur itu dihabiskan. Kita dikasih umur oleh Allah kan untuk ibadah. Apakah seumur-umur harus sholat terus? Ya enggak harus. Sebab ibadah tidak sekadar aktivitas mahdhah vertikal kepada Allah, enggak. Ada ibadah yang sifatnya horizontal kepada sesama manusia. Mencari nafkah untuk keluarga juga ibadah, mencari ilmu juga ibadah. Bertetangga secara baik ibadah, berkawan bersahabat dengan sesama muslim juga ibadah. Banyak. Untuk apa umur itu dihabiskan? Itu ditanya. Pertama tentang ilmunya. Apa yang dia lakukan dengan ilmunya? Untuk apa dia pakai ilmu tersebut? Diamalkan ataukah tidak? Ketiga, tentang hartanya. Dari mana hartanya itu dia dapat dan kemana hartanya itu dia nafkahkan. Untuk sesuatu yang sifatnya ibadah atau sesuatu yang sifatnya haram. Dan yang keempat, tentang jasadnya, tentang badannya. Apa yang dia lakukan dengan jasadnya tersebut. Itu 4 yang akan ditanya di alam mahsyar sebelum kedua kakinya bergeser di sana. Salah satunya tentang ilmu. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan wa an ilmihi madza amila fi, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya tersebut. Apa diamalkan atau tidak? Ukuran keilmuan seseorang itu dilihat dari sejauh mana dia beramal. Seperti perkataan Abu Darda tadi. Dalam versi lengkapnya, Abu Darda menyatakan, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Tadi sudah dikatakan la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu tidak bisa dikatakan bertakwa. Kamu tidak akan bisa menjadi orang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dan kamu tidak bisa berilmu sebelum kamu belajar. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu hanya bisa diraih dengan belajar. Tidak bisa diraih dengan cara yang lain. Dengan cara umpamanya tapak, mati geni, tiba-tiba dapat ilmu. Enggak. Lewat mimpi. Enggak. Kalau ada orang umpamanya yang menguasai suatu ilmu syar'i, hafal Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu bahasa Arab,
Lalu dia ngaku, saya mah nggak belajar, hanya tahajud, hanya saum, hanya berdoa. Tiba-tiba menguasai nahwu saraf. Tiba-tiba faham ilmu tafsir. Bohong tuh orang. Semua orang yang berilmu, mereka menyatakan innamal ilmu bita'allum. Ilmu hanya bisa diraih dengan cara belajar. La takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Kamu nggak bisa jadi orang berilmu sebelum kamu belajar. Wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Dengan ilmumu kamu tidak disebut orang alim sebelum kamu mengamalkan ilmu tersebut. Kenapa? Kalau ilmu tidak diamalkan, tidak bisa dikatakan orang alim, nanti ilmunya hilang. Ilmunya itu pergi, nggak betah berada dalam diri orang yang menyia-nyiakannya. Ketika ilmu disia-siakan dalam diri seseorang, tidak diamalkan, nggak betah, ilmu itu pergi, hilang, lupa dia terhadap ilmunya. Berkata Ali radhiyallahu an, hataful ilmi bil amal fa in ajabah wa illa irtahala. Ilmu itu diikatnya dengan amal. Kalau diamalkan, ilmu itu betah, tinggal di dalam diri orang tersebut. Kalau enggak, ilmu itu pergi. Ilmu itu akan apa? Akan hilang dari ingatannya, akan terlupakan tuh. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih, fa idza amila bihi kana aliman. Kata beliau, kata Imam Fudail bin Iyad, seorang yang berilmu tetap dikatakan bodoh tentang ilmunya sebelum dia mengamalkan ilmunya. Sampai dia mengamalkan ilmunya. Kalau sudah mengamalkan ilmunya, fa idza amila bi kana aliman. Baru disebut orang alim. Berkata Habib bin Hajar rahimahullahu ta'ala, kana yuqal ma ahsanul iman bi zinatil ilm wa ahsanul ilmi bi zinatil amal wa ma ahsanul amal bi zinati rifq wa ma udhifa syai'un ila syai'in azyanu min ilmin ila hilm. Para ulama mengatakan betapa indahnya iman bila dihiasi dengan ilmu, dan betapa indahnya ilmu bila dihiasi dengan amal, dan betapa indahnya amal bila disertai dengan kelemah lembutan. Tidak ada sesuatu pun yang disandarkan kepada sesuatu yang lain yang lebih indah dibanding ilmu yang disandarkan kepada hilm. Hilm itu maknanya mirip dengan sabar. Cuma hilm itu perlu penuh pertimbangan. Sebelum bertindak difikirkan baik buruknya. Dipikir, dibulak-balik, dibeweng, diutahkan. Dipertimbangkan maslahat dan madaratnya. Penuh perhitungan, penuh pertimbangan, itulah hilm. Jadi mengamalkan ilmu adalah sesuatu yang mesti. Dan itu sebaik-baik cara untuk memelihara ilmu tersebut dan memantapkan keberadaan ilmu tersebut di dalam dirinya, sedangkan menyia-nyiakan atau tidak mengamalkan ilmu berarti menyia-nyiakan ilmu dan melupakannya. Maka berkata Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, seorang ahli hadis,
Beliau memberikan kiat bagaimana caranya agar gampang menghafalkan hadis dan terpelihara kuat hafalan itu dalam pikirannya. Apa kiatnya? Amalkan isi dari hadis tersebut. Kalau enggak, akan hilang dari pikiran. Kata Imam Asy-Syafi'i, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih wa kunna nasta'inu ala talabihi bis shaum. Tuh lihat. Ini kiat nih agar cepat hafal. Kami para ulama meminta bantuan atau meminta tolong untuk menghafal atau memelihara hadis dengan mengamalkannya. Cara memelihara hadis itu dengan cara mengamalkan isi hadisnya, dan kami meminta bantuan untuk mempelajari hadis dengan cara saum. Belajarlah dengan disertai memperbanyak saum sunnah tentu saja. Maka akan cepat sekali dimudahkan oleh Allah untuk apa? Untuk memahami ilmu-ilmu yang diajarkan, menghafal apa yang sedang dihafalkan. Ayat Al-Quran ataupun hadis. Perbanyak saum, perbanyak ibadah, perbanyak sholat. Itu yang memudahkan. Memudahkan untuk menghafal secara cepat dan memahami secara cepat. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, qila li ba'dil hukama, ditanyakan kepada para hakim. Para hakim ini otomatis para ulama. Sebab yang diangkat menjadi hakim adalah para ulama. Zaman sekarang saja untuk bisa menjadi hakim di pengadilan negeri umpamanya harus orang yang memahami hukum-hukum positif. Kalau hakim zaman baheula di negeri muslim yang memberlakukan Quran Sunnah, otomatis hakim adalah orang yang menguasai hukum-hukum syariat. Para ulama. Dan mereka tidak sekedar menguasai secara teoritis, tapi aplikasi amaliyahnya sudah terwujud dalam perilaku, dalam keseharian mereka. Para hakim ditanya, malakum atlaban nasa lil ilm. Kenapa kalian selalu menuntut manusia untuk belajar ilmu? Kenapa kalian selalu menyuruh manusia untuk belajar ilmu? Dijawab, li anna a'malan nas bihi, agar kami bisa menyuruh manusia mengamalkannya. Mengamalkan ilmu tersebut. Kalau tidak memiliki ilmu, apa yang akan diamalkan? Dan pengamalan dari ilmu adalah amal soleh. Makanya coba lihat dalam surah Al-Asr. Orang-orang yang dijamin selamat dari kerugian wal asr. Innal insana lafi khusr. Demi waktu asar. Sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang berilmu yang melahirkan iman. Berilmu dan beriman. Wa amila sholihat, dan beramal soleh. Amal soleh itu aplikasi dari ilmu. Setiap ilmu yang diamalkan itu amal soleh. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Jadi tidak bisa orang beramal soleh kalau nggak berilmu tentang syariat Islam ini. Maka sebaliknya dari penjelasan yang barusan, ketika ilmu diabaikan, ketika ilmu dilalaikan, tidak diamalkan, maka lahirlah kelalaian, kelupaan. Lupa itu akibat tidak mengamalkan ilmu. Dan dihukumi dosa. Setiap dosa, setiap maksiat itu karena itu bisa melahirkan
mengakibatkan hilangnya ilmu, lupanya dia dari ilmu yang pernah dia fahami, pernah dia hafal, pernah dia pelajari. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, inilah ahsibul abda yansal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha. Aku yakin kalau seorang hamba lupa terhadap ilmu yang pernah dipelajarinya, itu karena dosa kesalahan yang pernah diamalkannya, dilakukannya. Berdasarkan hal itulah maka kebiasaan para salafus soleh zaman baheula belajar ilmu secara bertahap disertai langsung pengamalan. Ilmu dulu sedikit, setelah dihafalkan, dipelajari, difahami maknanya, diamalkan bersama-sama. Setelah itu barulah beralih ke ilmu yang lain, dipelajari, dihafalkan, difahami, diamalkan bersama-sama. Gitu terus. Sehingga ilmu mereka itu cermin dari amal. Sebagaimana perkataan Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala, dia seorang ulama tabi'in. Belajar Islam itu kepada para sahabatnya, kepada para sahabat Nabi alaihissalam. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladhina kanu yuqri'unana annahum kanu yastaqri'una minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ta'allamu 10 ayat lam yakhlifuha hatta ya'malu bima fiha minal 'amal. Fata'allamna al-Qur'an wal 'amala jami'an. Telah menceritakan orang-orang yang dulu membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada kami. Itu para sahabat. Karena Abu Abdurrahman As-Sulami ini seorang tabi'in. Yang mengajari mereka Al-Quran dan Sunnah adalah para sahabatnya. Para sahabat Nabi SAW. Kata Abu Abdurrahman, para sahabat, guru-guru kami dulu menceritakan bahwa mereka minta diajari Quran kepada Nabi SAW. Dan mereka apabila mempelajari 10 ayat, mereka tidak berpindah kepada 10 ayat yang lainnya sebelum mereka mengamalkan isi dari 10 ayat yang dipelajari tersebut. 10 ayat ini mereka hafalkan, mereka pelajari, mereka fahami tafsirannya yang benar langsung dari Nabi SAW dan langsung diamalkan bersama-sama. Fata'allamna al-Quran wal 'amala jami'an. Kami mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya bersama-sama. Makanya berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila di kalangan kami ada yang sudah hafal Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, 3 surat terpanjang, 3 surat awal dalam mushaf setelah Al-Fatihah. Surah pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa. Siapa yang hafal 3 surat panjang ini, apa kata Ibnu Umar? Jalla fi ayunina. Dia begitu mulia, terhormat dalam pandangan kami semua. Kenapa? Karena hafalan Qur'annya itu cermin dari amalnya. Semua yang dihafal, difahami tafsirannya secara benar yang mereka dengar langsung dari Rasul SAW dan diamalkan bersama-sama melalui pengawasan pemantauan Nabi SAW. Dan zaman baheula ilmunya para ulama itu cermin dari amalnya. Kalau ada ulama yang tinggi ilmunya, tidak tertandingi oleh yang lain, sudah itu jaminan amalnya juga setinggi ilmunya. Makanya mulia dahulu mah. Orang berilmu mulia karena amalnya berbanding lurus dengan ilmunya.
Maka banyak murid-muridnya yang hadir di majelis pengajiannya tidak mencatat. Karena mereka bukan belajar ilmu yang disampaikan oleh gurunya, tapi belajar dari adab, akhlak, amalan gurunya yang mereka lihat. Sudah amal kesehariannya, ucapannya, perilakunya, tingkah lakunya, itu aplikasi nyata dari ilmu. Maka mulialah para ulama zaman baheula. Maka meninggalkan ilmu adalah dosa. Menyia-nyiakannya. Apakah seluruh meninggalkan amalan, tidak mengamalkan ilmu itu dosa? Dirinci oleh para ulama. Tarkul amali bil ilmi ala qismain. Tidak mengamalkan ilmu itu ada dua macam. Pertama, tarkul i'timar bil wajibati syar'iyyah. Wa tarkul intiha' al muharramati syar'iyyah. Fahadha kabiratun minal kabair. Wa alaihi tahmilul ayati wal ahadith al-mutaw'idah min tarkil amali bil ilm. Jenis tidak beramal yang pertama adalah tidak mengamalkan kewajiban atau perintah yang wajib secara syar'i dan tidak meninggalkan apa yang diharamkan secara syar'i. Jadi ada perintah diabaikan, tidak dilaksanakan. Padahal wajib. Seperti sholat yang 5 waktu, seperti shaum Ramadan, seperti zakat dan yang sejenisnya. Ditinggalkan. Maka dosa besar. Sebaliknya yang dilarang secara syar'i dilanggar. Maka itu dosa besar. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengancam dengan azab orang yang meninggalkan ilmu, tidak mengamalkan ilmu adalah yang jenis ini. Ini yang pertama. Tidak mengamalkan ilmu adalah termasuk dosa besar kalau ilmu yang tidak diamalkannya itu berupa kewajiban. Atau meninggalkan yang haram. Tidak diamalkan, yang haram dilanggar, dilaksanakan, yang wajib diabaikan. Jangankan ditinggalkan, yang wajib dilaksanakan, tapi ala kadarnya, asal-asalan sudah dosa. Sholat dilaksanakan sih, cuma nggak maksimal, tidak khusyuk, apalagi tidak ikhlas. Dosa dia, tidak berjamaah, dosa dia, tanpa uzur ya. Tidak di awal waktu, tanpa uzur, dosa dia. Dan ini ayat yang mengancam orang seperti ini, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka tuh orang yang salat. Itu orang yang lalai dari salatnya dan yang ria. Ini berlaku tidak hanya bagi salat, bagi semua amalan. Yang ketika mengerjakannya asal-asalan ala kadarnya. Asal sholat saja. Asal saum saja. Asal haji dan umrah saja. Maka diazab. Fawailul lil musallin. Jadi inilah yang pertama. Meninggalkan amalan. Tidak mengamalkan ilmu. Maksudnya yang wajib. Maka dosa besar. Kedua, tarkul mustahabbat wa tarku ijtinabil makruhat. Fahadha qad yudham lakin la yadkhulu fi ahadithil wa'id. Illa anna al-alima wa talibal ilmi yanbaghi lahuma al-muhafadha ala sunan wa ijtinabil makruhat.
Yang kedua, tidak mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, meninggalkan yang sunnah. Tidak menjauhi yang makruh. Ini bisa tercela pelakunya, tapi tidak masuk ke dalam hadis-hadis yang mengancam azab bagi orang yang tidak mengamalkannya. Yang makruh masih dilakukan, yang sunnah sering ditinggalkan. Baik itu sholat, saum, dan yang lain-lain. Padahal dia mampu. Tidak sholat rawatib, tidak tahiyatul masjid, dan seterusnya. Tidak saum Senin Kamis, dan seterusnya. Tidak umrah, padahal mampu, dan seterusnya. Ini tercela. Tapi khusus bagi orang alim dan penuntut ilmu, termasuk para guru. Minimal para guru adalah talibul ilm yang kemudian mengajarkan ilmunya. Maka mereka hendaklah memelihara setiap yang sunnah dan menjauhi semua yang wajib. Dan itu kelak sangat berguna ketika mengajar. Salah satu daya sentuh dari mengajar bagi murid-muridnya adalah menyampaikan ilmu itu dari hati, sehingga sampai ke hati, tidak hanya dari mulut masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, salah satu hal yang menyebabkan seorang guru bisa menyampaikan ilmunya dari hati adalah pengalaman spiritual ketika mengamalkan ilmu. Coba bagaimana seseorang bisa menggambarkan indahnya, nikmatnya tahajud kalau dia tidak pernah tahajud, atau pernah tahajud tapi hambar. Tahajud itu malam-malam sepi, desahan nafas kita aja kedengaran. Kita baca tidak terlalu keras agar tidak membangunkan orang di sekitar, tapi kedengaran oleh diri kita sendiri, maka suara bacaan itu mengkondisikan suasana, mempengaruhi hati dan pikiran. Apalagi dengan adanya penghayatan terhadap isi atau makna dari yang kita baca dalam salat Fatihah, kita baca dengan penghayatan. Surat yang kita baca suci Fatihah agak panjang, kita hayati. Ketika itu diamalkan, ada sesuatu yang muncul yang tidak tertangkap ketika dijelaskan. Yaitu ada kenikmatan rohani, ada ketenangan, ada ketentraman, ada keteduhan, nikmat. Maka bisa berlama-lama membaca surah yang panjang. Ruku'nya dihayati, sujudnya dihayati, bahkan salah satu kiat agar salat khusyuk, seusai sujud coba berdoa banyak untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Dan itu bisa lebih memperkhusyuk salat. Terus begitu. Tak terasa 2 rakaat bisa 10 menit lebih, 15 menit lebih, atau 20 menit lebih. Kalau 11 rakaat tersebut, 1 jam itu gak cukup, 1,5 jam juga cukup, pasnya lah 2 jam gitu tuh. Guru bisa menerangkan nanti. Maka keluar dari hati masuk juga ke dalam hati. Makanya hendaklah bagi para penuntut ilmu, hendaklah dia mengamalkan yang sunnah-sunnah selain yang wajib. Berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beri jelas dalam kitab Saidul Khatir, wal miskinu kulla miskin man dha'a umrahu fi ilmin lam ya'mal bihi fafatahu lazzatud dunya wa khairatul akhirah faqaddama muflisan ma quwwatil hujjati alaih. Sungguh miskin dengan semiskin-miskinnya
Para ulama dahulu menyebut miskin itu bukan kepada orang yang miskin harta, tapi kepada orang yang miskin ilmu dan miskin amal. Ya miskin, isma' qauli, gitu. Wahai miskin, coba dengar nih omongan saya. Kalau dia kaya raya dari segi harta, tapi ilmu dan amalnya minim, miskin. Orang, kata Imam Ibnu Jauzi, orang miskin yang semiskin-miskinnya adalah orang yang menyia-nyiakan umurnya dalam mempelajari ilmu yang tidak dia amalkan. Luputlah dari dia kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Dia lebih memilih menjadi orang muflis. Muflis itu orang yang bangkrut di akhiratnya. Padahal hujjah atau penjelasan tentang hal itu begitu kuat bagi dirinya. Ini sekedar baru memotivasi agar mengamalkan ilmu. Kita belum menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengancam dengan ancaman dahsyat bagi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan apa yang sudah difahami. Nah, nanti pada pertemuan yang akan datang kita bahas itu. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjadi ancaman bagi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Nggak mungkin dia menjadi seorang guru yang teladan. Salah satu hal yang mesti, yang wajib dilakukan, dimiliki oleh orang yang ingin menjadi seorang guru teladan adalah mengamalkan ilmu. Nanti ayat-ayat dan hadis yang mengancam hal itu akan kita bahas. Untuk pertemuan di siang hari ini cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Dan dipersilakan kepada host, kepada pembawa acara yang membuka tadi, untuk mengatur tanya jawab dengan khusus peserta yang hadir di BISC. Ya, mohon maaf kepada pendengar dan pemirsa radio dan TV. Tidak membuka pertanyaan untuk umum, dikhususkan bagi para guru, para pembina di sekolah BISC Bandung. Silakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Mangga. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz Abu Haidar atas pemaparan kajian dengan tema menjadi guru teladan. Untuk sesi selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi ikhwan yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand. Dan bagi para akhwat bisa mengirimkan pertanyaan melalui fitur chat Zoom pada akun Zoom Bandung Islamic School. Baik, dari ikhwan mungkin apabila ada yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand. Baik, Ustadz, di sini sudah ada Akh Zikri Zikrullah. Kepada Akh Zikri kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustadz, izin bertanya, saya Zikri dari SMP. Ustadz, apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat seperti itu, khususnya dengan ilmu syar'i seperti itu? Agar khususnya anak pribadi agar bisa membedakan antara kan banyak ilmu ya, tapi hanya beberapa ilmu yang bermanfaat seperti itu. Syukran. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikri dari SMP, maksudnya guru SMP ya. Barakallahu fik. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ma qala Allah wa ma qala Rasul wa ma yatafarra'ani minhuma wa ma yatafarra'u minhuma min ahlihima. Jadi yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan apa yang lahir dari kedua ilmu itu dari ahlinya, dari para ulama.
Al-Quran dan hadis yang kemudian dijelaskan oleh para ahli. Ahlinya siapa ya? Tentu saja pertama para sahabat. Para sahabat adalah manusia yang paling faham tentang Quran dan Sunnah dibanding manusia pada zaman setelah mereka. Makanya para sahabat manusia terbaik sepanjang zaman, sepanjang sejarah kehidupan manusia. Kata siapa? Kata Allah. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian yang dimaksudlah umat Islam di saat ayat ini turun, yaitu para sahabat. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang sezaman denganku. Itu para sahabat. Kenapa para sahabat manusia terbaik, umat terbaik? Karena ilmu mereka terbenar. Pemahaman mereka tentang Quran Sunnah dijamin benar. Maka benar pula lah orang-orang yang mengikuti pemahaman mereka. Quran dan hadis yang menjamin. Al-Quran menyatakan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, maksudnya para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maksudnya mengikuti pemahamannya tentang Quran Sunnah. Ilmu mereka dan amal mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi jaminan ini kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ilmunya para sahabat. Itu yang jelas-jelas yang bermanfaat. Nah, makanya para ulama setelahnya mengikuti pemahaman para sahabat. Coba lihat umpamanya kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab syarah hadis. Ketika ulama ahli tafsir menafsirkan sebuah ayat, kalau ada hadis dari Nabi yang menjelaskan ayat itu dinukil dulu. Kalau enggak, berkata para sahabat. Berkata sahabat anu tentang ayat ini begini, begini, begini. Berkata sahabat yang ini tentang ayat itu begitu, begitu, begitu. Dan selalu dikedepankan. Selalu diikuti oleh para ulama setelahnya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang menyimpang dari itu, maka semuanya batil. Walaupun tetap disebut ilmu, tapi ilmu itu tak bermanfaat. Jangankan itu ilmu sihir juga, yang syirik itu juga disebut ilmu, tapi ilmu yang batil. Walhasil yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Nabi-Nya SAW, yaitu Quran hadis dan penjelasan ahlinya tentang Al-Quran dan hadis tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran atas jawabannya Ustaz. Dan juga pertanyaannya Akh Zikri. Untuk selanjutnya bagi ikhwan yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand, dan untuk akhwat sekali lagi ana ingatkan bisa melalui fitur chat Zoom menuju dan diarahkan menuju account Zoom Bandung Islamic School. Baik, di sini sudah ada dari ikhwan dari BISCSD. Ikhwan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya. Saya Yudi dari BSC, ingin menanyakan bagaimana caranya untuk menghindari kefuturan saat ketika amal itu sulit jalani, sedangkan ilmunya sudah ada. Syukran Ustaz. Baik, barakallahu fiik Yudi di BSC. SD-nya ya. Futur adalah sesuatu yang pasti teralami oleh siapapun. Para ustadz mengalami, ya iyalah, karena manusia biasa.
Ada setan yang menggoda? Ya iya ada. Setan yang menggodanya juga setan level ustadz di kalangan para setan. Mengalami futur? Iya mengalami. Apa yang harus dilakukan? Ya, futur maknanya lemah iman. Futur maknanya adalah mengalami degradasi atau penurunan kadar iman. Apa akibatnya? Akibatnya menurun juga semangat untuk ibadah, beramal soleh, mencari ilmu, males gitu. Sebaliknya semangat untuk bermaksiat meningkat. Pikirannya, keinginannya cenderung kepada hal yang melalaikan. Hal yang membuat dia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat yang mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Itulah futur. Bagaimana caranya agar tidak futur atau ketika kita mengalami futur apa yang harus dilakukan? Pertama, jangan lupa berdoa kepada Allah. Agar Allah menguatkan lagi kita, mengistiqamahkan kita di atas kebenaran. Agar Allah tidak mencabut hidayah dari diri kita. Agar Allah memberikan tambahan hidayah kepada kita. Karena Allah yang mengatur dan membolak-balikan hati kita, mintalah kepada Dia. Di antara doa yang masyhur dari Al-Quran contohnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Dari hadis banyak. Di antaranya ya muqallibal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikan hati. Tetapkan hati saya di atas agamamu. Tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Minta, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, wa tarkal munkarat, wa hubbal masakin, wa antaghfira li wa tarhamani, wa idha aradta fitnata qawmin fatawaffani ghaira maftun. Itu doa-doa agar Allah memberi kita hidayah, agar Allah tidak memalingkan hati kita, agar Allah memantapkan, mengistiqamahkan hati kita di atas kebenaran. Karena Allah lah yang membolak-balikan hati kita. Itu yang pertama. Kedua, tobat. Futurnya kita karena dosa. Lemahnya iman kita karena maksiat. Coba introspeksi. Kenapa kita futur? Amal apa yang sudah kita lakukan kemarin, 2 hari yang lalu, tadi, dan seterusnya. Maka tobati. Istighfar yang banyak, berjanji tidak akan mengulang kembali, berhenti dari dosa tersebut. Ya, maka setelah tobatnya memenuhi persyaratan, Allah akan terima, Allah akan hapus dosanya, Allah akan hapus efek dari dosa yaitu futur tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, coba paksakan diri kita untuk melakukan amalan pengundang hidayah. Apa saja amal soleh, terutama ngaji, terutama mengikuti kajian. Syukur kalau ada offline, kalau enggak ada online. Tapi kan ini pandemi, ada yang offline. Beberapa ustadz sudah ada, kalau saya belum. Semoga segera ya. Ada beberapa ustadz yang bisa menerapkan prokes yang ketat dengan kapasitas mustami maksimal 50% dari kapasitas masjid. Ada yang sudah offline. Prokes tetap jaga. Tidak terlarang, pemerintah membolehkan.
dan bisa diatur agar aman dari penyebaran COVID-19. Nanti kalau saya offline tidak menjamin yang ini bisa dilaksanakan. Prokes dengan kapasitas maksimal 50% dari masjid belum mampu, belum tentu bisa kita laksanakan. Makanya belum berani. Tapi online dulu lah. Atau kajian-kajian yang lama ada di YouTube kan, ada di internet, ada di beberapa media sosial. Coba sesering mungkin ketika futur itu yang kita setel, bukan lagu, bukan musik, bukan nyanyian, bukan hiburan, bukan film, tapi itu kajian-kajian. Paksakan. Memang berat betul, tapi paksakan secara bertahap. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, paksakan juga diri kita untuk menghafal, memurojah dan baca Al-Quran. Tapi malas malas betul. Paksakan. Kalau nggak dipaksakan, nggak akan kita ini berbuat. Lawan rasa malas untuk itu. Tahu bahwa ini adalah terhalang oleh syaitan, menghalang-halang kita untuk meningkatkan kembali amal kita. Maka paksakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, gaul. Bergaulah dengan orang-orang soleh, ahli ibadah, dengan orang-orang baik, dan tinggalkan pergaulan dengan orang-orang yang menyeret kita kepada dosa dan maksiat. Ya, maka dengan hal-hal seperti tadi, insya Allah futur kita akan tertanggulangi dan kita akan bisa menaikkan kembali kualitas iman kita. Wallahu a'lam. Silakan lagi, ini yang terakhir ya, menjelang asar. Di sini kami sudah menerima pertanyaan dari Ustazah. Bismillah. Afwan Ustadz, manusia secara pribadi tidak suka dibanding-bandingkan. Namun kita selalu harus membandingkan diri kita dengan para sahabat yang sangat jauh ilmu dan amalnya. Sehingga sangat terasa menjadi nggak ada apa-apanya. Bagaimana menyikapi hal tersebut Ustadz? Syukron wa jazakumullahu khairan. Iya. Afwan wa jazakillahu khairan. Tidak semua manusia tidak suka dibanding-bandingkan. Itu hanya orang-orang yang berego tinggi. Saya pribadi sangat suka dibanding-bandingkan dengan orang lain yang lebih baik, lebih bagus. Tuh mereka mah sudah begitu, kamu mah masih begini saja. Itu memicu saya, alhamdulillah diingatkan, iya ya. Malu enggak? Enggak malu. Gengsi enggak. Merasa dipojokkan, dihinakan? Enggak. Marah? Enggak, malah berterima kasih. Tidak semua orang tidak suka dibanding-bandingkan. Baik dalam urusan dunia termasuk dalam urusan agama. Tuh orang lain lebih kaya, kamu mau begitu-gitu juga. Sebodoh amat. Kekayaan bukanlah ukuran dari kemuliaan dan kebahagiaan. Banyak orang lebih miskin tapi lebih bahagia daripada orang yang lebih kaya. Oh, hafalan kamu segitu. Itu yang lebih muda dari kamu lebih bagus. Terima kasih, itu memicu saya. Kemampuan atau hafalan Al-Quran saya dibanding-bandingkan dengan anak-anak saya ataupun bacaannya. Sebodoh amat, gak masalah. Kalau umpamanya saya sholat berjamaah di masjid ada anak-anak saya gak berani maju jadi imam. Suruh anak saya jadi imam. Malu dong bapaknya masuk kalah sama. Kenapa harus malu? Karena bukan harga diri yang kita kejar, bukan gengsi, bukan yang seperti itu, bukan. Kondisi dan usaha yang menyebabkan beda. Ketika saya kecil muda, tidak terkondisi untuk menghafalkan Al-Quran. Ketika musim generasi anak saya terkondisi untuk dipesantrenkan sampai hafal Al-Quran, sampai bersanad seperti itu. Beda keadaannya, saya tidak merasa malu. Memang kondisinya dulu berbeda dengan sekarang. Ya.
Nah, jadi tidak semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibanding-bandingkannya dengan orang yang lebih tinggi dari kita, itu harus memacu kita mendekati mereka walaupun tidak bisa sama dengan mereka. Alamatus sa'adah arba'ah, tanda-tanda kebahagiaan itu 4. 1, 2 dilewat. 3, 4. An-nadharu ila man huwa fauqahu fid din. Melihat kepada orang yang ada di atas dia dalam urusan agama. Lebih pintar agamanya, lebih soleh agamanya. Lihat, bandingkan diri kita dengan mereka, lalu memicu kita untuk seperti mereka. Dalam hal dunia, wa nadharu ila man huwa dunahu fid dunya. Melihat ke orang yang lebih miskin, lebih bawah, lebih menderita, agar bersyukur. Nah, apa-apa dalam urusan dunia dibandingkan dengan orang yang di bawah kita agar bersyukur. Dalam urusan agama dan akhirat dibandingkan dengan orang yang lebih tinggi agar terpacu. Jadi itu yang harus kita lakukan ketika kita membandingkan dia dengan para sahabat. Minder, ya bagus sampai di sana. Tapi efeknya harus positif. Minimal saya mendekati mereka walaupun saya tidak mungkin sama dengan mereka. Mereka mah langsung dididik oleh Nabi, kita mah dididik oleh ustadz yang jauh di bawah para sahabat ya. Demikian, di sini sudah adzan asar, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.